Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam jurnal harian Latsar CPNS. Sekarang yang akan kita bahas itu adalah anti korupsi. Nah, jadi anti korupsi itu kita bahas dulu dari mana sih bahasa korupsi itu ya. Jadi korupsi itu berasal dari bahasa Latin yang bertulisan corruptio dan corruptus. Nanti bisa cari di Google. Yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, dapat disuap dan tidak bermoral. Nah, itu dari bahasa Latinnya. Sedangkan tindak pidana korupsi berarti tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang atau sekelompok yang dapat dipertanggungjawabkan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bahwa korupsi itu adalah tindakan melawan hukum. Nah, jadi korupsi itu adalah tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, sedangkan ada lagi undang-undang pada tahun 2001 nomor 20 itu terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi antara lain. Nah, ini saya jelaskan satu-satu, yaitu pertama, kerugian keuangan negara, 2, suap menyuap, 3, pemerasan, 4, perbuatan curang, 5, penggelapan dalam jabatan, 6, bentuk kepentingan dalam pengadaan, dan yang terakhir nomor 7 adalah gratifikasi. Nah, jadi gratifikasi juga disebutkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Nah, anti korupsi itu dapat diidentifikasi ke dalam 9 nilai yang terdiri dari nilai-nilai anti korupsi. Nah, ini saya akan jelaskan satu-satu, yaitu yang pertama, kejujuran berasal dari kata jujur yang dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong, dan tidak curang. Nah, ini yang pertama ya dalam anti korupsi. Lalu yang kedua itu adalah kepedulian. Nah, kepedulian adalah mengindahkan, memerhatikan, dan menghiraukan. Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar. Lalu selanjutnya, kemandirian berarti dapat berdiri di atas kaki sendiri, artinya tidak banyak bergantung kepada orang lain dan berbagai hal ya. Lalu ada kedisiplinan. Nah, kedisiplinan adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Lalu yang kelima itu ada tanggung jawab. Nah, jadi tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Jadi misalnya ada pekerja, itu harus kita bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Lalu selanjutnya yang keenam adalah kerja keras didasari dengan adanya kemauan di dalam kemauan terkandung ketekatan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, dan pendirian keberanian. Nah, selanjutnya itu ada kesederhanaan, yaitu dibiasakan untuk tidak hidup boros. Nah, karena kalau kita terlalu mengikuti nafsu hidup kita, kita akan, atau yang sedang ngetren tuh hidupnya sosialita ya. Nah, jadi pengennya merasa lebih daripada yang lain. Nah, itu seharusnya ASN tidak mengikuti hal tersebut karena akan membuat dia bukan tidak langsung korupsi, tapi itu dia perlahan-lahan ya. Jadi misalnya dia pengen ini, pengen itu, pengen tampil seperti ini, pengen tampil seperti itu. Kita tahu kan kalau hal-hal seperti itu membutuhkan uang yang banyak ya, jujur aja. Jadi kita tidak boleh mengikuti hal seperti itu untuk menghilangkan ada kecenderungan korupsi. Nah, lalu selanjutnya adalah keberanian dalam diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran. Nah, ini kita ada prinsip berani. Jadi kalau kita melihat ada indikasi korupsi, kita harus berani melaporkan dan berani mencegah dan berani mengingatkan. Kalau misalnya dia itu teman, itu kita harus ingatkan. Lalu keadilan adalah sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Nah, jadi untuk menjadi PNS yang profesional, hendaknya kita memiliki karakter aneka. Nah, jadi aneka ini untuk semuanya ya. Jadi
marilah kita mengimplementasikan nilai-nilai Aneka dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya ASN atau PNS ya. Oke. Demikian ringkasan jurnal harian tentang anti korupsi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.